Bab 61, Jaringan Cina Vertex. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Ketika Li Yunliang melihat ancamannya yang mengancam, melihat bahwa semuanya dalam masalah, hatinya menjerit dengan buruk. Bagaimanapun, saya baru saja bertaruh dengan Zhang Yu. Taruhannya melibatkan 1 juta yuan. Jika Anda sampai di kantor urusan akademik saat ini, apalagi Zhang Yu mungkin tidak dapat mengatasinya, bahkan jika Anda dapat menangani pihak lain, efek terbaiknya adalah memaksa pihak lain untuk pindah kelas. Jika Zhang Yu ditendang sekarang, bukankah uang 1 juta miliknya akan mengenai air? Memikirkan hal ini, Li Yunliang berkata dengan sibuk, semua orang tenang. Tenang, biarkan saya mendengarkan ini terlebih dahulu. Para guru di kelompok kelas 1D mendengar Li Yunliang mengatakan ini, dan sekali lagi mereka diam dan berhenti berbicara. Li Yunliang berkata, tentang usulan Zhang Yu untuk mengatur ulang komite kelas. Tentu saja, saya juga marah. Namun, bagaimanapun juga, semua orang tahu apa yang terjadi pada Zhang Yu. Saya tidak pemarah dan menyetujui pemilihannya kembali. Masalah seperti itu tentu saja Anda juga harus berkomunikasi dengan yang di atas. Bagaimanapun, Zhang Yu memiliki beberapa latar belakang dan semua orang mengetahuinya. Mengenai makna di atas, pemilihan kelas adalah proses yang normal. Siswa memiliki pendapat dan harus mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Singkatnya, itu tidak lagi cocok untuk pendidikan dan pengajaran abad baru. Kebutuhan untuk pengembangan, masalah ini juga harus disalahkan kepada saya. Ketika komite kelas pertama kali dibentuk, itu tidak mengikuti proses yang normal. Itu meninggalkan pegangan, jadi saya juga berharap semua orang menerima hasil pemilihan komite kelas. Bagaimanapun, ini masih hasil pemilihan yang adil dan adil. Petik 2. Li Yunliang cemas tentang Zhong Shengzi, pindah dari puncak yang tidak diinginkan, dan pindah dari jalan, dan segera membuahkan hasil. Para guru di ruangan itu, ketika mereka mendengar bahwa ini berarti kepemimpinan, tentu saja mereka tidak semarah saat mereka memulai. Untuk mengatakan bahwa guru-guru ini, meskipun mereka merasa otoritas mereka telah ditantang. Namun, jika ada pemimpin yang benar-benar besar yang mendukung Zhang Yu di belakang dan menggigit mereka lagi, bukankah itu akan menjadi penyamaran untuk menyinggung para pemimpin sekolah yang menyamar? Meskipun Li Yunliang tidak mengatakan siapa pemimpin ini, tampaknya dia harus menjadi orang dengan kekuatan yang cukup besar. Para guru saling memandang satu persatu dan berhenti berbicara. Itu secara kolektif menyetujui reorganisasi 12 kelas. Song Renping terdiam beberapa saat, dan berkata, baiklah, bahkan jika kita menyetujui reorganisasi kelas 12. Tetapi Zhang Yu adalah pengawas, dan itu agak menggelikan. Semua orang melihat apa yang sedang dilakukannya. Awalnya dia melihatnya, telah menurunkan nilai seluruh kelas, kita telah menutup satu mata dan satu mata tertutup untuknya, tetapi itu telah berlalu dan berlalu. Tetapi ini bahkan lebih berlebihan, dan dia berubah menjadi pengawas lagi. Pengawas adalah baling-baling kolektif di kelas, ya saya memiliki jabatan yang sangat berpengaruh. Saya pikir 12 kelas berikutnya, saya khawatir itu akan segera menjadi yang pertama di seluruh tahun ajaran. Petik 2, Lu Siki berkata, ya, semua orang juga tahu persaingan antara kelompok kelas 1. Jangan bicara tentang kelompok B. Bagaimanapun, mereka adalah anggota asli kelas roket, dan kita tidak menantikannya. Tetapi kita kelompok D, A, dan C selalu kompetitif. Jika kinerja kelas 12 menurun, kinerja rata-rata 3 kelas dari kelompok D pasti akan terpengaruh. Saat itu, jangan memperebutkan yang kedua dan pertahankan yang ketiga. Itu hebat. Orang-orang terkasih, di akhir tahun, kita dapat menentukan jumlah penghargaan dan standar evaluasi gelar berdasarkan hasil ujian. Bahkan jika kita tidak peduli dengan bonus, kita tidak mampu kehilangan muka itu. Nilai rata-rata ini sekarang, lain kali aku melihat Alau Huang, aku tidak bisa mengangkat kepalaku. Ya, aku sedih. Kebocoran rumah terjadi setiap malam hujan. Mengapa ada kelas seperti itu di grup D? Itu benar-benar sakit kepala. Li Yunliang khawatir ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, semua orang tidak bisa menyalahkanku sama sekali. Aku tidak bisa membantu situasi ini. Zhang Yu, lihatlah belajar omong kosong, bukan? Ini provokatif. Kelas tidak ada seorang pun yang tidak mendukungnya dari atas ke bawah.
Jika aku berbicara di kelas lebih baik dariku sekarang. Aku juga mengakuinya, apapun yang dia sukai. Bagaimana semuanya bisa sebaik mungkin? Petik 2. Hampir semua guru di grup D kelas 1 mendesah bersama. Masa depan suram, bagaimana Anda bisa memasak 3 tahun ini? Situs web Apex Chinese, yang terletak di Taman Berteknologi Tinggi di Beijing, telah menjadi salah satu perusahaan teknologi tinggi terkemuka di taman itu sebagai salah satu perusahaan teknologi tinggi yang tumbuh cepat di taman itu selama bertahun-tahun. Ruang konferensi di area kantor Apex.cn mengadakan rapat rutin mingguan. Yuan Bingwen, wakil manajer umum Zenith.com, berkata, minggu lalu kami berbicara tentang pengoperasian berbagai proyek. Tetapi saya ingin menegaskan kembali bahwa persaingan ketat dan kualitas pekerjaan adalah fokus utama setiap platform. Meskipun Apex kami adalah bos di industri ini, kelembapan di dalamnya diketahui dan dipahami oleh semua orang, dan saya tidak akan menjelaskannya secara rinci. Sekarang perusahaan berada dalam tahap transformasi, ia bermaksud untuk mengambil jalur berkualitas tinggi. Ia harus memberi perhatian khusus pada karya dan penulis berkualitas tinggi, dan berusaha untuk tidak membiarkannya berubah. Pada saat yang sama, peninjauan penulis atau karya yang baru ditandatangani harus dikontrol dengan ketat. Mengenai kategori perkotaan dan gaya serupa, semua orang tahu alasannya. Untuk saat ini, tidak apa-apa untuk melonggarkan pohon pinus, jangan terlalu memperhatikan. Namun, untuk kategori lain, perlu untuk memastikan kualitas karya guna meningkatkan level keseluruhan platform secara berkala. Baiklah. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pemimpin redaksi Tang dan editor Liu dari kategori roh peri seni bela diri tetap di sini. Bertemu sekarang. Petik 2. Begitu suara wakil presiden Yuan Bingwen jatuh, semua orang di ruangan itu bangkit dan meninggalkan ruang rapat dengan dokumen. Hanya Tang Jun, pemimpin redaksi kategori peri seni bela diri, dan Liu Jingying, editor kontrak, yang tersisa. Yuan Bingwen melihat bahwa sebagian besar orang telah pergi, dan berkata, Editor Tang, bukankah Anda menelepon saya di pagi hari untuk mengatakan bahwa penulis sungai yang tersenyum dan bangga memiliki umpan balik? Sekarang Anda membicarakannya. Tang Jundao, wakil presiden Yuan. Tadi malam Xiao Liu menghubungi penulis Xiao Jianghu. Setelah Xiao Liu dan dia berkomunikasi, penulis bermaksud bahwa dia ingin menerbitkan versi fisik Xiao Jianghu, jadi sekarang ada yang lebih berarti dari pemecahan online. Xiao Liu juga melakukan pekerjaan yang dia lakukan kemarin, menunjukkan masalah penerbitan fisik. Dia akhirnya memutuskan untuk melihat kondisi kontrak yang diberikan oleh perusahaan sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan di masa mendatang. Petik 2. Yuan Bingwen, menganggukkan kepalanya dan mengerang sebentar, dan berkata, Liu kecil. Apa pendapatmu tentang penulis ini? Liu Jingyi berkata, wakil presiden Yuan, menurutku begitu. Keterampilan menulis dan kemampuan mengendalikan alur cerita penulis adalah yang terbaik. Aku mengikuti Xiao Aojiang sekarang, kamu juga tahu, aku juga membaca buku selama bertahun-tahun, juga sudah mengalami kelelahan estetika yang parah. Tapi itu saja, aku juga bisa membaca. Dapat dilihat bahwa buku ini dekat dengan garis depan. Dilihat dari tren kategori seni bela diri saat ini, tidak kurang dari memberikan kesempatan pada kategori ini. Menurutku ini masih merupakan karya yang layak untuk investasi besar atau kemasan yang bagus. Yuan Bingwen tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya dia melihat ke arah pemimpin redaksi Tang Jun dan berkata, Editor Tang, bagaimana menurutmu? Tang Jundao, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah buku yang membanggakan. Buku ini adalah buku yang bagus. Namun, bagaimanapun juga, kategori seni bela diri sekarang umumnya sedang naik daun. Saat menurun, jumlah pembacanya kecil, dan ini sudah menjadi kategori khusus. Dari kategori yang mirip dengan platform melihat versi online karya tersebut, bahkan pendekar pedang ini dapat menjamin standar yang tinggi di periode selanjutnya, tetapi prospek keuntungan keseluruhannya juga rata-rata. Ngomong-ngomong, Liu, apakah Anda bertanya kepada penulis tentang jumlah kata dari karya yang telah selesai kemarin? Petik 2. Saya bertanya. Penulis berkata, seharusnya sekitar 1 juta kata, dan itu hanya bisa rendah, tidak tinggi, dan jumlah totalnya tidak akan melebihi itu. Setelah mendengarkan Liu Jingying, Tang Jun berkata, 1 juta kata harus mengatakan bahwa untuk jutaan kata yang sudah menjadi karya daring biasa, jumlah total kata sudah merupakan angka yang kecil. Dan ada begitu banyak orang di Xiaoao.
Bab-bab gratis dan bab-bab berbayar yang tersisa hampir tidak terlalu banyak. Dari perspektif distribusi daring, saya khawatir perusahaan itu tidak lagi menguntungkan, dan sekarang hanya dapat masuk ke pasar fisik. Tetapi semua orang tahu seperti apa pasar fisik sekarang. Dalam 2 tahun terakhir, situasi ekonomi domestik secara keseluruhan lesu. Pasar buku fisik lesu, dan karya-karya dengan jutaan sirkulasi pada tahun-tahun sebelumnya pada dasarnya hilang. Baru-baru ini, 120.000 dapat dijual di pasar, yang sudah menjadi 10 buku terlaris. Dilihat dari pengalaman masa lalu saya, penulis pendatang baru ini dapat menjual total 57.000, saya khawatir itu adalah batasnya. Hanya memainkannya dengan karya-karya berkualitas tinggi dan dapat menjual 70.000 set. Jutaan karya, setelah dicetak dan ditata, akan menjadi sekitar 4 atau 5 eksemplar per set. Ditambah pendapatan dari situs web dan sisi nirkabel, biar saya hitung, total pendapatan kotor teks tidak boleh melebihi 1 juta yuan. Bahkan jika kita membeli sesuai dengan harga karya tingkat atas pendatang baru, harga pembelian tidak boleh lebih tinggi dari 500.000 yuan, yaitu sekitar 500 yuan per 1000 kata, yang berada dalam kisaran ini. Dari sudut pandang saya, mungkin memang seharusnya begitu. Yuan Bingwen menganggukkan kepalanya dan menoleh ke Liu Jingying lagi, berkata, Liu kecil. Saya tahu Anda adalah penggemar penulis ini. Bisakah Anda membahas penulis dan karyanya dari sudut pandang lain? Petik 2. Liu Jingyi berkata, saya melihat wakil presiden seperti ini. Ilmu pedang itu luar biasa, karena penulisnya menerobos di platform. Saya baru-baru ini pergi ke Feilong.com untuk mengikuti siaran langsung penulis. Popularitas penulis di Feilong.com sekarang sangat tinggi. Tidak hanya memiliki saluran program independen, tetapi juga memiliki hak untuk direkomendasikan di beranda, dan sekarang menjadi salah satu jangkar emas Feilong.com. Sekarang jumlah total pengikut penulis di Feilong.com telah mencapai ratusan ribu. Ketika dia menyiarkan langsung secara online, selama dia online, ratusan ribu orang adalah normal, dan saya melihat bahwa dia masih meningkat. Saya menghitung pendapatan penulis. Tentu saja, saya bukan jangkar, tetapi hanya perhitungan yang samar-samar. Itu adalah perkiraan. Saya memperkirakan bahwa pendapatan bulanan penulis kurang dari 1 juta, dan itu hanya bisa tinggi. Dapat dikatakan bahwa dalam hal tingkat pendapatan penulis saat ini, di antara semua penulis di platform kami, mereka sudah menjadi orang-orang berpenghasilan tinggi dan tingkat atas. Dilihat dari kualitas karya Schwartzman, keterampilan kreatif penulisnya sangat luar biasa, dan gayanya sangat ahli. Hampir setiap ritme klimaks terkendali, dan alurnya sempurna. Dilihat dari hal ini, kecil kemungkinan karya penulis akan menyimpang di tahap selanjutnya. Dalam kesimpulan pribadi saya khawatir buku ini sudah dapat mengabaikan batasan kategori dan menafsirkannya dari perspektif klasik. Jadi saya sangat optimis tentang masa depan film dan televisi. Namun, penulis kini telah menjual versi audio dan video hak webcast ke Feilong.com. Saya menanyakannya, metode otorisasinya seumur hidup, dan jumlah otorisasinya adalah 1 juta. Namun, ini hanya otorisasi, yang tidak termasuk gajinya, gaji pokok, saham, dan bonus. Dengan kata lain, meskipun penulis mengotorisasi hak cipta ke Feilong.com, manfaat tambahan yang dihasilkan adalah milik penulis sendiri. Saya tahu konten dan tampilannya, itu saja. Yuan Bingwen mengangguk dan berkata, dengarkan Anda, penulis ini sudah menjadi penulis dengan pendapatan bulanan 1 juta. Sungguh tidak terduga, buku ini membanggakan. Saya juga membaca bahwa penulisnya menulis dengan baik. Gaya penulisannya luar biasa, rasa ritmenya kuat, dan pemahaman skalanya juga kelas 1. Editor Tang baru saja menganalisisnya dari perspektif pasar normal, saya setuju. Berdasarkan pengalaman, jika saya menganalisisnya, pada dasarnya sama dengan editor Tang. Namun, ada pengecualian di sini. Penulis sudah memiliki audiens tertentu di platform selain milik kami. Anda tahu, penggemar adalah sumber daya yang wajar yang dapat diubah menjadi daya beli. Data penulis di latar belakang kami, saya juga baru-baru ini membacanya. Meskipun Xiao Jianghu belum dijual, penulis telah menerima banyak hadiah. Ada lebih dari 800 orang di akun utama Guangmeng, ditambah beberapa akun lainnya. Jumlah total hadiah di belakang panggung pendekar pedang hanya 1 juta. Sebagian besar akun hadiah ini baru saja dibuat.
Saya pikir sumber daya ini kemungkinan besar berasal dari Veilong.com. Dapat dilihat bahwa penggemar penulis ini adalah jenis penggemar dengan daya rekat tinggi. Karena penulisnya adalah penulis dengan audiens dan penggemar yang sangat banyak, total pendapatan dari distribusi fisik sekitar 1 juta, dan tampaknya itu agak diremehkan saat ini. Menurut spekulasi saya, setelah buku ini dirilis, skala penjualan seharusnya tidak kurang dari 300.000 hingga 500.000. Total pendapatan seharusnya tidak kurang dari 4 juta hingga 5 juta. Jadi dari sudut pandang saya, penulis bernama Octapus ini sangat penting untuk mempromosikan pelanggan baru dan penjualan buku fisik di platform kami. Petik 2. Tang Jun dan Liu Jingying keduanya mengangguk sambil mendengarkan, dan merasa bahwa analisis Yuan Bingwen sangat masuk akal. Yuan Bingwen mengangkat gelas air di atas meja, menyesap air, dan melanjutkan, menurut potensi masa depan yang ada dari karya tersebut. Maka laba bersih sekitar 4 hingga 5 juta adalah nilai karya penulis saat ini. Menurut tradisi perusahaan, itu dibagi menjadi model umumnya 50 atau 50 poin. Beberapa penulis yang luar biasa dapat menikmati 40 atau 60 poin. Dengan kata lain, kita dapat mengusulkan harga maksimum 3 juta yuan untuk membeli hak cipta fisik Xiao Jianghu. Pemimpin redaksi, bagaimana, menurutmu? Tang Jun mengerang dan berkata, analisis wakil presiden masuk akal. Tetapi jika penulis itu benar-benar penulis besar dengan tingkat pendapatan bulanan 1 juta, maka saya ingin melihat bahwa saya khawatir keuntungan 3 juta tidak akan membuatnya menandatangani kita. Platform penjualan fisik. Karena total pendapatan penulis saat ini, penulis sepenuhnya mampu menerbitkan buku fisik secara mandiri. Menghasilkan 5 juta lebih dari menghasilkan 3 juta. Tentu saja, ini juga termasuk bahwa penulis benar-benar memahami proses penerbitan dan penjualan buku fisik. Akan lebih sulit lagi jika penulisnya adalah seorang whitehead. Seringkali penulis menjual karyanya dengan harga selangit, jika dia memiliki ide yang sama. Dia mungkin berpikir bahwa dia akan mendapatkan total keuntungan lebih dari puluhan juta. Jika itu masalahnya, tidak sesederhana itu. Yuan Bingwen mengangguk dan berkata, tentu saja, apa yang Anda katakan juga merupakan fenomena umum di dunia sastra saat ini. Memang, banyak penulis tidak begitu jelas tentang proses distribusi dan skala keuntungan. Namun pada dasarnya, harga pembelian 3 juta yuan telah mencapai harga astronomi 3 yuan per kata. Harga ini sudah menjadi harga penulis garis depan dalam negeri. Untuk pendatang baru, ini memang kelas dunia. Selain itu, kami percaya bahwa kemungkinan penerbitan hanya perkiraan. Jika pendekar pedang ini diluncurkan ke pasar dan responsnya biasa-biasa saja, saat itu kami mungkin menghadapi kerugian besar. Kami belum pernah mengalami hal seperti itu. Jadi sekarang, harga pembelian 3 juta sudah merupakan harga berisiko tinggi. Bagi kami, itu sudah merupakan garis merah harga. Setelah Yuan Bingwen berkata, ruangan itu hening sejenak. Liu Jingyi berpikir sejenak dan berkata, Wakil Presiden Yuan, kalau tidak, kita masih harus menandatangani perjanjian dengan penulis tentang pembagian entitas. Karena penulis umum tidak begitu jelas tentang situasi penerbitan dan distribusi, maka perjanjian pembagian dapat sepenuhnya memuaskan antisipasi dan imajinasi penulis tentang masa depan karya tersebut. Pada saat penjual menjual lebih banyak, penulis secara alami menghasilkan lebih banyak. Lebih sedikit yang terjual, dia sendiri tahu seperti apa pasar buku fisik, dan kami hanya terbakar untuk mengeluh. Selain itu, kita dapat menambahkan bagian dari perjanjian tambahan ke perjanjian tersebut untuk menyebarkan risiko penerbitan ke bagian akhir. Saya yakin ini adalah cara yang baik bagi seorang penulis yang tidak ingin membeli dan ingin menerbitkan. Jika penjualan pasar Schwarzman sedang laku, maka itu tidak akan menjadi kerugian bagi perusahaan. Yuan Bingwen mendengar kata-kata itu, menganggukkan kepalanya, berpikir sejenak, dan berkata, saya lihat ini. Anda kembali dan bersiap. Sampai jumpa besok dan temui penulisnya bersama-sama. Jika memungkinkan, saya tetap berpegang pada apa yang baru saja saya katakan, jaringan dan entitas terbaik yang dapat membeli 3 juta karya ditugaskan selama 10 tahun. Jika penulis tidak menyetujui pembelian tersebut, maka cobalah untuk membicarakan tentang bagian yang dibagi. Sebenarnya, saya juga sangat tertarik dengan hak cipta film dan televisi Schwarzman. Jika penulis setuju, perusahaan bersedia membayar 3 juta ditambah 1 juta untuk hak distribusi entitas jaringan dan hak film selama 10 tahun.
Anda harus tahu bahwa sebagian besar novel daring dan hak film yang beredar sekarang terjual ratusan ribu. Jarang sekali bisa menjual hak film dan televisi dalam jumlah jutaan. Jadi sebaiknya Anda membujuk penulisnya untuk berpikir lebih banyak. Tang Jun dan Liu Jingying dengan hati-hati mencatat kata-kata Yuan Bingwen di dalam buku agar tidak lupa. Beberapa orang membahas beberapa detail lagi dan akhirnya menangguhkan rapat. Zhang Yu menjadi pengawas, dan tidak ada yang aneh terjadi di kelas 12. Satu-satunya hal yang aneh adalah hampir setiap guru masuk ke ruangan dan berdiri serta mengamati dengan saksama daftar komite kelas. Tampaknya hal itu mengonfirmasi apa yang sama, yang tampak agak aneh. Kelas 12 pagi memiliki waktu yang biasa-biasa saja dan damai. Pada sore hari, Zhang Yu mengantuk lagi, kelopak matanya melawan, dan dia segera tertidur lagi. Sebagian besar guru di kelas pertama-tama melihat Zhang Yu, diikuti dengan menggelengkan kepala, semuanya dengan ekspresi kebencian dan besi. Ratapan di dalam hatiku. Awalnya, 12 kelas penuh dengan vitalitas. Merupakan prospek yang sangat mengkhawatirkan untuk memilih orang seperti itu sebagai pengawas. Zhang Yu tidur sampai bel berbunyi di akhir kelas pada sore hari, dan kemudian dibangunkan oleh Lu Zikuan. Begitu Zhang Yu gang mendongak, matanya kabur, dan dia menguap, merasa agak pusing. Wu Jie tersenyum dan berkata, "Bos, ayo kita ke kafetaria untuk makan malam." Zhang Yu berkedip dan matanya mengantuk, dan berkata, "Aku tidak punya uang di kartu kampusku." "Makanlah kentut." Wu Jie berkata, "Aku punya uang di carry di sini. Aku bertanya padamu." Zhang Yu berkata, "Aku masih membutuhkanmu, tolong. Ayo keluar, aku mengundangmu untuk makan." Setelah Zhang Yu selesai berbicara, dia membawa Wu Fati, Lu Zikuan dan Zhao Zijun keluar dari sekolah bersama-sama, dan datang ke panci ayam di dekat sekolah. Setelah beberapa orang memasuki rumah, mereka menemukan tempat yang kosong. Zhang Yu berteriak kepada pelayan dan memesan seekor ayam, burdok, seekor kelinci, kaki babi, beberapa botol minuman, dan beberapa mangkuk nasi. Wu Jie melihat Zhang Yu memesan banyak hal dan mengerutkan kening, terlalu banyak pesanan. "Bos, semua ini tidak bisa dimakan sama sekali. Meskipun Wu Fatzi biasanya suka makan dan bisa makan sangat banyak, tetapi di mana batasnya, aku masih menyimpan hitungan di hatiku." Barang-barang yang dipesan Zhang Yu itu besar, dan kedengarannya mengerikan, belum lagi dimakan. Zhang Yu berkata dengan acuh tak acuh, "Mengapa aku tidak bisa memakannya? Kurasa kau begitu putih dan gemuk. Hanya benda ini, aku akan melakukannya sendiri. Asli atau palsu, sialan kau." Ketiga pria gemuk itu saling memandang, tidak yakin. Zhang Yu melihat beberapa orang yang tidak percaya diri, dan berkata, "Hei, kalian tidak percaya padaku lagi. Biarkan aku melihat kalian sebentar. Apa perut besar yang bisa mentolerir dunia? Anda harus tahu bahwa Zhang Yu telah tumbuh baru-baru ini dan memiliki nafsu makan yang besar. Semangkuk nasi berat, dan sekarang 4 atau 5 mangkuk berada pada level yang sama." Sambil menunggu hidangan disajikan, beberapa orang mengobrol sebentar. Sebagian besar isinya adalah setelah Zhang Yu menjadi pengawas, hampir semua guru hari ini terlihat sedikit aneh. Setelah mengobrol, hidangan segera disajikan. 4 panci besar benar-benar besar. 3 orang Wu Zhaolu, melihat benda-benda ini, berpikir bahwa mereka tidak bisa makan sama sekali, membuang-buang uang. Tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa Zhang Yu tidak menutupinya. Setelah makanan disajikan, Zhang Yu mengambil semangkuk nasi terbesar, yang hanya berupa sumpit siklon, dan terus menarik dan memotong sumbat di mulutnya. 4 panci ayam besar, 80%, semuanya disajikan di bagian akhir. Ketika dia sudah kenyang, dan baru saja menyeruput 5 mangkuk nasi, dia mengejutkan pelayan dan bos. Pada saat yang sama, hatiku diam-diam beruntung. Jika keluargaku memiliki putra yang begitu muda, aku bisa menghemat uang dan kembali menjadi hantu. Zhang Yu melahap dan mengejutkan beberapa orang yang telah memakan Wu Fat. Zhang Yu meletakkan mangkuk kosong terakhir, menepuk perutnya, dan berkata dengan puas, "Oke, kenyang." Sial, sungguh. Ketika ketiga orang gemuk itu mendengar ini, mereka hampir tidak jatuh ke meja. Bercanda, 4 panci ayam besar, tampak kecil, membuat wajah Anda pucat, dan Anda kenyang. Ini perutnya, yang jelas adalah ember nasi. Wu Jie sedikit malu, tiba-tiba sedikit malu, dengan ragu berkata, "Saya bilang bos.
Haruskah Anda pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Jangan hipertiroid. Lu Zikuan dan Zhao Zijun mendengar kata-kata itu, dan pada saat yang sama mengangguk ekspresi mereka, menyatakan persetujuan mereka dengan Wu Fatzi. Zhang Yu memasang senyum di wajahnya dan memarahi, pergi dan pergilah. Anda hipertiroid, ini adalah jumlah makanan yang normal. Andalah yang langka. Ketika ketiga orang gemuk itu mendengar ini, mereka menggelengkan kepala dengan senyum pahit dan menggelengkan kepala, sebelum mereka menerima kenyataan yang dilebih-lebihkan ini. Pelayan, Zhang Yu berteriak dan melihat pelayan itu menoleh untuk melihat ke sini, dan berkata, berikan kami sepoci teh barley. Singkirkan makanan. Pelayan itu mengangguk, dan dengan cepat menyeduh sepoci teh barley, membawa beberapa cangkir sekaligus, dan meletakkan teko dan cangkir di atas meja. Wu Jie berdiri dan menuangkan secangkir untuk mereka masing-masing, dan beberapa dari mereka mulai mengobrol sambil minum teh. Wu Jie menatap Zhang Yu, yang merasa puas setelah makan lengkap, dan berkata dengan aneh, "Bos, saya rasa Anda tidak mengkhawatirkannya setiap hari." Zhang Yu membuka matanya yang menyipit dan melirik ke sisi lain, dan berkata, aneh sekali bertanya. Apa yang harus saya khawatirkan? Zhao Zijun juga berkata, ya, pria gemuk, tidak masuk akal untuk bertanya kepada saya. Ada begitu banyak uang pada orang tua. Apa yang dikhawatirkan? Lu Zikuan juga berkata, hanya bicara omong kosong. Wu Jie segera menjelaskan, bukan itu maksudku. Maksudku, bukankah kau baru saja bertaruh dengan Guru Li? 1 juta. Kurasa kau sepertinya sudah melupakan hal ini. Ketika Lu Zikuan dan Zhao Zijun mendengar ini, mereka tidak berbicara. Mereka menoleh ke Zhang Yu karena mereka juga ingin mendengar apa yang akan dikatakan Zhang Yu. Zhang Yu melihat mereka bertiga saling memandang, dan tersenyum, kupikir itu masalah besar. Jujur saja, aku sama sekali tidak khawatir. Meskipun aku sedang belajar sekarang, kemampuanku tidak sebaik Ge Wenhui, tapi itu hanya untuk saat ini. Aku tidak memfokuskan energiku untuk belajar. Kalau perlu, aku tidak perlu 1 semester. Dalam sebulan, aku bisa melampaui Ge Wenhui, percaya atau tidak. Ketiga pria itu saling memandang dengan ekspresi tidak percaya. Perlu kalian ketahui bahwa orang lain mungkin tidak begitu paham tentang mempelajari hal semacam ini, tetapi apa yang dikatakan ketiganya, mereka juga lulus SMP pertama dengan kemampuan mereka sendiri. Meskipun sekarang ini adalah level terendah di kelas, bagaimanapun juga, ketika aku masih di SD dan SMP, aku juga merupakan siswa terbaik. Tentu saja aku tahu kesulitan belajar. Mempelajari hal semacam ini, ketika kamu telah mencapai level tertentu, kamu ingin sedikit meningkat, bahkan jika itu 3 poin dan 5 poin, itu lebih sulit dari surga. Butuh banyak kerja keras, mengatakan bahwa itu adalah kepala cantilever dengan balok cantilever, membaca di malam hari dengan cahaya lilin, bangun pagi dan rakus, dan tidak melupakan apapun. Bagaimana Zhang Yu bisa mengatakan dengan begitu sederhana, dengan santai, dalam sebulan, Anda dapat melampaui peringkat 1 teratas di kelas. Bercanda, nilai ujian Ge Wenhui yang biasa di kelas mendekati level kelas roket menengah dan atas. Itu juga termasuk level kelompok pertama di kampus. Jika Ge Wenhui begitu pandai melampaui, bukankah dia akan menjadi orang bodoh yang meneteskan air liur? Jadi Zhang Yu sekarang dalam keadaan mulut mati. Ketiga orang itu berpikir begitu. Ketiganya terdiam beberapa saat. Wu Jie berkata, bos, bukan saudaramu yang tidak percaya dengan kemampuanmu. Tapi saudaraku, kurasa kau tidak bisa menganggap remeh level Lao Ge. Lao Ge ingin mengatakan bahwa dia sekarang memiliki level kelas roket. Sepanjang tahun ajaran, dia juga eselon pertama. Jika kau ingin melampauinya, aku ingin melihatnya, itu sulit, dan itu tidak sulit secara umum, itu sangat sulit. Lu Zikuan menjawab, pria gemuk itu benar. Meskipun Ge Wenhui tidak terlalu bagus, dia benar-benar memiliki 2 kuas dalam pelajarannya. Aku juga berpikir bahwa kau harus tetap menganggapnya serius. Zhao Zijun berkata, bos, sebenarnya aku juga berpikir begitu. Karena kau juga kehabisan napas. Jangan terlalu kaku dengan Guru Li. Bagaimanapun, keluargamu tidak cukup buruk untuk berbicara dengan Guru Li sedikit. Semua orang membuka satu mata tertutup, 1 langkah mundur. Simpan masalah sampai akhir. Tidak ada yang kehilangan muka. Itu sepadan dengan kerugiannya. Wu Jie dan Lu Zikuan keduanya berkata ya, mengangguk pada saat yang sama,
yang berarti setuju dengan pernyataan Zhao Zijun. Zhang Yu menatap wajah ketiga orang itu, dan tiba-tiba tersenyum, dan berkata, berapa banyak dari kalian yang tidak percaya padaku. Ketiganya saling memandang, menggelengkan kepala pada saat yang sama, dan saling memandang dengan percaya padamu. Wu Jie berkata, Bos, ini bukan masalah kepercayaan. Untuk mengatakan bahwa kamu dan Lao Ge dipilih dan bekerja keras bersama. Tentu saja, beberapa dari kami memiliki kepercayaan padamu. Bahkan Lao Gejia dan istrinya, kami optimis. Tetapi belajar, bagaimanapun juga, bukanlah pertarungan, dan keberanian saja tidak cukup. Lu Zikuan mengangguk. Ya, bos, pikirkan dua kali. Zhao Zijun mengangguk, ekspresi serius di wajahnya. Zhang Yu tampak tak berdaya dan berkata, aku sudah melayanimu beberapa kali. Namun, kebaikanmu, aku punya hati. Dalam hal ini, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Mulai hari ini, aku akan segera bangkit untuk belajar, pastikan untuk melampaui Lao Ge di semua arah sebelum ujian. Hari ini aku akan meludahi bos, itu adalah paku, kamu tunggu saja untuk melihat penampilanku yang luar biasa. Tidak butuh waktu lama bagi bel kelas pertama belajar mandiri malam itu berbunyi, dan Zhang Yu tidur lagi tanpa mengetahui apapun, seperti babi mati. Wu Jie, Zhao Zijun, dan Lu Zikuan saling memandang dengan mata besar dan mata kecil, menggelengkan kepala bersama, dan mendesah dalam hati, hei. Apa yang menyenangkan tentang meniup sapi ini B? Mati adalah hidup dan menderita bel untuk belajar mandiri malam berbunyi, dan Zhang Yu, yang sudah cukup istirahat, mengemasi barang-barangnya, membawa tas sekolahnya, dan meninggalkan rumah. Setelah Zhang Yu memasuki rumah, wajar saja jika alur kerja normal disiarkan langsung secara daring. Setelah Zhang Yu menyelesaikan 2 episode Xiao Jianghu berturut-turut, ia memutus sambungan perangkat lunak dan mengunggah materi video. Karena novel di puncak Vertex itu sendiri juga berubah, kali ini pada dasarnya, tidak ada yang terjadi. Telepon berdering tiba-tiba, ia mengangkatnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal di Beijing dan menghubungkan telepon. Apakah itu Gurita? Ini aku. Siapa kamu? Halo? Aku editor kontrak kategori peri seni bela diri dari novel Vertex, nama bersih koran, nama besar Liu Jingying. Kami sudah menghubungi kemarin. Apakah aku baru saja mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk menyampaikan persyaratan kepadaku kemarin? Sebenarnya, kamu tidak perlu menelepon. Dewa besar, beginilah masalahnya. Setelah saya melaporkan masalah ini kepada wakil presiden perusahaan, hari ini, Wakil Presiden meminta kami untuk bertemu dengan Anda dengan lebih baik. Beberapa hal, masih harus kami katakan dengan jelas secara langsung. Dalam hal ini, saya dan pemimpin redaksi kami, saya ingin bertemu Anda besok di Zonghai. Apakah itu tepat bagi Anda? Sangat tepat untuk menjadi tepat. Tetapi saya hanya punya sedikit waktu antara pukul 12 siang dan pukul 1 siang. Jika Anda ingin bertemu dengan saya, maka kita harus bertemu tepat waktu pukul 12 siang. Ada hotel bisnis Haiti di Zonghai, hotel bintang 4, taksi Anda dapat menemukannya. Ada bar musik kasual di lingkungan yang bagus. Begitu, mari kita bertemu di sana. Oke, biarkan saya ingat, kota Zonghai, hotel bisnis Haiti, musik santai. Antara siang dan pukul 1. Dewa Gurita, saya ingat dengan baik. Kalau begitu kita akan mengaturnya dan bertemu Anda besok siang. Oke, sampai jumpa besok. Zhang Yu meletakkan telepon, dan sekarang tidak ada yang terjadi. Zhang Yu sebenarnya cukup tidur di sekolah pada siang hari. Selain itu, program rekaman lembur malam yang lama, tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa ia telah menjadi burung hantu malam. Baru-baru ini seperti malam hari, ia gemetar dan tidak mengantuk. Ketika saya bosan, Zhang Yu ingat bahwa ketika ia keluar sekolah sore ini, ia dan Wu Fatsi pergi ke panci ayam, dan Wu Fatsi dan dia mengatakan kata-kata pahit itu. Wu Fatsi mengatakan bahwa, pada kenyataannya, Zhang Yu juga mendengarnya. Saya juga tahu bahwa saat ini saya tidak belajar melawan Ge Wenhui. Tidak ada celah kecil antara dirinya dan dia. Jika Anda tidak ingin Li Yunliang memandang rendah diri Anda sendiri, maka untuk diri Anda sendiri, tidak mungkin lagi menyelesaikan masalah. Ini masalah kecil untuk kehilangan uang, tetapi hal besar untuk kehilangan muka. Li Yunliang benar-benar berani meremehkan dirinya sendiri. Dia harus menamparnya dengan keras kali ini untuk memberitahu dia berapa banyak mata yang dimiliki Tuan Ma.
Zhang Yu sekarang memiliki kepercayaan diri yang berlebihan seperti ini, yang terkait erat dengan dua keuntungan utamanya dalam belajar sekarang. Dan kedua keuntungan ini juga tidak ada bandingannya bagi Ge Wenhui saat ini. Pertama, saya memiliki kemampuan untuk tidak pernah lupa. Tidak peduli konten apapun, selama saya meliriknya, saya langsung mengingatnya dengan kuat, seolah-olah itu disalin, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah hard disk humanoid standar. Kedua, perkembangan domain otaknya sendiri telah meningkat sebesar 10%. Anda perlu tahu bahwa meskipun Anda memiliki kemampuan untuk tidak pernah lupa, tetapi bagaimanapun juga, itu bukanlah otak yang bertenaga otak. Tetapi saya juga tahu bahwa bahkan orang biasa memiliki tingkat perkembangan otak sebesar 78%, 10% orang terakhir adalah otak tingkat jenius. Adapun tingkat perkembangan lebih dari 10%, itu sudah merupakan sosok langka dalam sejarah perkembangan manusia, seperti Albert Einstein, Da Vinci, Galileo, Newton, dan ilmuwan hebat lainnya. Adapun tingkat perkembangan total telah mencapai 18%, mendekati 20% dari dirinya sendiri. Saat ini, itu hanyalah karakter yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan belum pernah terlihat sebelumnya. Zhang Yu telah menguasai dua keterampilan nirwana yaitu tidak pernah lupa dan perkembangan otak, dan tidak ada yang akan takut setelah belajar. Dengan perincian ini, dia bisa takut pada Ge Wenhui kecil, hanya bercanda. Zhang Yu punya tujuan, menemukan jaringan buku teks, dan mulai belajar satu persatu sesuai dengan levelnya saat ini. Untungnya, saya tidak pernah melupakannya. Saya melirik buku teks ini dan mengingatnya dengan kuat. Tetapi beberapa buku teks adalah buku teks, hanya beberapa hal yang mati, beberapa tempat abstrak, dan mereka juga membutuhkan guru untuk menjelaskannya. Meskipun Zhang Yu sekarang merasa jauh lebih pintar, bagian-bagian sederhana yang mudah dipahami juga hanya sekilas. Tetapi bagaimanapun juga, pengetahuan buku hanyalah beberapa pengetahuan abstrak. Terlalu memakan waktu untuk mengandalkan analisis dan pemahaman Anda sendiri. Waktu yang Anda miliki sekarang adalah yang paling sedikit. Di sekolah, guru juga berbicara. Namun, bagaimanapun juga, saya memiliki banyak kekurangan dalam pengetahuan. Penjelasan tingkat tinggi semacam ini tidak banyak membantu saya. Untungnya, masyarakat saat ini relatif maju, dan fungsi internet sangat kuat. Jaringan tersebut dapat sepenuhnya menyelesaikan serangkaian masalah yang disebabkan oleh kurangnya guru Zhang Yu. Zhang Yu menemukan situs web basis pengajaran video terbesar di negara itu, mendaftarkan anggota, dan meningkatkan ke anggota berlian tertinggi. Jika tidak ada cara, ia memutuskan untuk mendengarkan para guru elit di bidang pendidikan ini untuk menjelaskan dan menganalisis. Zhang Yu mencurahkan seluruh energinya untuk belajar, konsentrasinya sangat terkonsentrasi, dan waktu berlalu hingga malam yang gelap kembali tersapu oleh matahari terbit. Zhang Yu belajar keras sepanjang malam, dan sekarang saatnya sekolah lagi. Setelah mandi, dia membawa tas sekolahnya di punggungnya dan pergi keluar untuk sarapan. Sebelum kelas pagi berakhir, Zhang Yu mulai mengantuk lagi dan pergi tidur. Zhang Yu tidur sampai tengah hari. Saat bel berbunyi pada siang hari, Zhang Yu dibangunkan oleh Lu Zikuan di meja yang sama, berbaring, dan meninggalkan sekolah. Zhang Yu dan orang-orang di Apex Novel Network membuat janji, dan setelah meninggalkan sekolah, mereka naik taksi dan menuju Hotel Haiti. Haitian Business Hotel Zonghai terletak di distrik yang ramai. Tidak jauh dari sekolah menengah nomor 1, dan dibutuhkan waktu sekitar 20 menit dengan taksi. Bar musik dan rekreasi di Hotel Haiti memiliki lingkungan yang tenang, dan suara musik yang samar-samar tidak bagus. Kelihatannya elegan dan tidak memengaruhi pembicaraan orang lain. Ini adalah tempat yang bagus untuk mengobrol dan bersantai serta membahas bisnis. Tang Jun dan Liu Jingying bergegas ke kota Zonghai dengan pesawat pagi-pagi sekali. Sebelum pukul 12, mereka tiba di alunan musik santai Hotel Haiti. Liu Jingyi melihat sekeliling dan berkata, "Tuan, lingkungan di sini bagus." Tang Jun meletakkan cangkir kopi dan menganggukkan kepalanya, "Wah, ini benar-benar tempat yang bagus untuk berbisnis." Liu Jingyi berkata, "Tuan Kepala, apakah menurut Anda kita bisa menegosiasikan kontrak dengan penulis berita ini hari ini?" Tang Jun Dao, "Itu tergantung pada usia penulisnya. Jika dia lebih tua, dewasa, objektif, dan stabil, saya yakin harga yang kita bawa masih sangat tulus. Jika dia terlalu muda, itu sulit dikatakan. Anda tahu, anak muda.
Selalu ada sesuatu yang aneh. Liu Jingyi berkata, itu benar. Sebenarnya, saya mendengarkan berita ini secara langsung setiap hari. Dia tidak terlihat muda. Meskipun dia memiliki kumis, dia terlihat seperti berusia 25 atau 26 tahun. Tidak tahu usia ini, apakah itu besar atau kecil. Tang Jundao, saya ingin mengatakan usia ini sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi itu tergantung pada siapa penulisnya, dan dia takut usia psikologisnya akan jauh lebih besar daripada usia sebenarnya. Jadi hal-hal ini sulit dikatakan saat ini. Liu Jingyi mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, mengangkat pergelangan tangannya, dan melihat arlojinya. Dia berkata, sekarang pukul 12. Dia seharusnya segera tiba. Setelah berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke pintu ruang tunggu, dan hanya melihat satu pintu didorong masuk dan matanya menjadi cerah. Namun, dia sedikit tercengang, karena orang yang mengenakan seragam sekolah siswa itu tahu sekilas bahwa itu adalah seorang siswa dan seharusnya bukan orang yang menjadi target yang harus ditunggu oleh bos dan dirinya sendiri. Setelah Zhang Yu masuk ke ruang tunggu, seorang pelayan segera menyambutnya, berkata dengan hormat, "Halo, Tuan. Apakah Anda memiliki kebutuhan?" Zhang Yu berkata, "Saya mencari seseorang." Pelayan itu berkata, "Baiklah, silakan." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi. Zhang Yu melihat sekeliling. Tidak banyak orang di ruang tunggu. Salah satu pria dan wanita duduk di salah satu meja, yang seharusnya memenuhi persyaratan orang-orang yang datang dari atas novel. Zhang Yu berjalan mendekat dan mendatangi mereka berdua, berkata, "Apakah kedua editor dan editor Liu dari Vertex Novel Network?" Tang Jun dan Liu Jingying saling memandang dengan aneh sebelum mereka mengangguk. "Ya, ini kami." "Permisi, apakah Anda?" Zhang Yu mengulurkan tangannya sambil tersenyum, dan berkata, "Halo. Saya penulis Zhang Ao, Zhang Yu, Zhang Gong panjang, dan Yu yang tersisa. Saya senang bertemu dengan keduanya." Tang Jun dan Liu Jingying mendengar kata-kata itu. Dengan suara, mereka semua tercengang. Apa? Anak berseragam sekolah ini sekarang terlihat seperti pria yang bahkan berusia 18 tahun. Itu sebenarnya adalah penulis Swordsman, apakah ini benar atau salah? Hanya bercanda. Zhang Yu melihat mereka berdua dengan ekspresi terkejut, dan ekspresinya seperti melihat hantu. Dia tersenyum dan berkata, "Apa? Aku tidak mirip penulisnya. Editor Liu, bukankah kamu sering menonton siaran langsungku? Haruskah aku meliriknya? Kamu bisa mengenaliku." Ketika Tang Jun mendengar ini, dia menoleh ke Liu Jingying sebagai gantinya. Implikasinya adalah untuk memastikan bahwa kata-kata pihak lain itu benar atau salah. Liu Jingying mendengar ini, mengerutkan kening, dan mulai memperhatikan Zhang Yu dengan saksama. "Jangan katakan itu. Jika kalian benar-benar bertemu di jalan, kalian tidak mengenalinya sebagai gurita. Lagi pula, ketika gurita ini hidup, ia selalu mengenakan topi antik kecil, kumis, dan cermin pengkhianat bundar, sehingga hantu itu dapat mengenali siapa dirimu. Tetapi sekarang, jika seseorang tiba-tiba memberitahuku dengan sangat positif bahwa anak laki-laki di bawah usia 18 tahun adalah gurita itu, jika dia melihat dengan saksama, dia benar-benar mirip, tidak peduli penampilan fisiknya, nada tindakannya, pada dasarnya dia adalah seorang pria, ini tidak dapat dipalsukan." Baru pada saat itulah Jing Liu berkata, "Itu kamu. Ya ampun. Apakah kamu masih seorang pelajar?" Zhang Yu tersenyum tipis dan berkata, "Apa yang terjadi dengan para siswa? Tidak bisakah para siswa menulis novel sebagai jangkar?" Tang Jun berhenti memikirkannya saat ini, berdiri, mengulurkan telapak tangannya sambil tersenyum dan memegang sisi lainnya, dan berkata, "Pahlawan tidak muda. Ambisi tidak muda. Tuan Zhang benar-benar bakat muda, silakan duduk." Zhang Yu bersikap sopan lagi, dan mereka bertiga duduk. Tang Jun duduk bersama Zhang Yu dan berkata, "Tuan Zhang ingin minum sesuatu." Zhang Yu berkata, "Berikan aku segelas air." Tang Jun mengangguk, memanggil pelayan, dan memanggil segelas air es. Tang Jun menatap Zhang Yu sambil tersenyum, dan berkata, "Saya belum bertanya kepada Tuan Zhang tentang geometri tahun ini." Zhang Yu tersenyum, "Tahun depan Fang 2816 akan berusia 1 tahun. Tang Jun melintas di matanya, lalu tertawa, "Bakat muda. Bakat muda yang sesungguhnya. Aku tidak menyangka bahwa Tuan Zhang masih muda dan penanya begitu kuno. Jika aku benar-benar mengungkapkan usiamu, aku takut akan mengejutkan dunia sastra."
Liu Jinglian tampak tidak senang, dan berkata, "Hei, kataku, adik laki-laki, kamu mengatakan bahwa kamu tidak tua, mengapa kamu biasanya berpakaian kuno?" Untuk mengatakan bahwa Liu Jinglian sedikit marah, dia berpikir pada awalnya pihak lain jauh lebih besar dariku, tetapi aku tidak berharap menjadi jauh lebih kecil dariku. Bahwa gelar asli mereka sendiri tidak digunakan dengan sia-sia. Bagaimana Zhang Yu tahu apa yang dipikirkan orang lain? Dan tertawa, meskipun saya masih muda, saya juga tahu alasan mengapa angin dan hutan tinggi dan burung pertama ditembak. Jadi saya selalu berpegang pada prinsip perilaku menonjol dan perilaku rendah hati. Belum lagi selalu baik bagi Anda untuk memiliki rahasia yang tepat di tangan Anda sendiri. Itu tidak berlaku untuk Anda berdua. Petik 2. Tinggi. Tang Jun mendengar jempolnya dan mengagumi wajahnya, meskipun Tuan Zhang tidak terlalu tua, dia sangat dewasa. Tidak heran dia bisa menulis karya yang luar biasa dan mantap dengan senyum bangga. Benar-benar mengagumi. Untuk mengatakan anak saya, Anda seusia dengan Anda, tetapi Anda dapat membandingkan dengan Anda. Ups, Anda tidak dapat membandingkan. Anda tidak dapat membandingkan. Petik 2. Tang Jun benar-benar terkesan oleh Zhang Yu saat ini. Kejutan yang dibawa orang ini kepadanya hari ini memang tidak kecil. Liu Jinglian menatap kosong ke Zhang Yu dan berkata, "Berbicara itu kuno. Aku tidak tahu, kukira kau sudah berusia lebih dari 50 tahun." Zhang Yu tidak mengatakan apapun pada mentalitas putrinya yang tidak dapat dijelaskan, tetapi tersenyum dan menoleh ke Tang Jun, berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan editor Tang kali ini." "Apa yang kau bicarakan? Karena kau sudah tahu bahwa aku seorang pelajar, maka aku masih harus pergi ke sekolah di sore hari, dan waktu di siang hari relatif sempit. Bagaimana kalau kita ngobrol sebentar?" Tang Jun mengangguk, "Tuan Zhang, ini adalah situasi umumnya. Perusahaan kami sangat tertarik dengan pendekar pedang Anda. Kami juga tahu bahwa Anda sekarang adalah jangkar emas Feilong.com, di antara para penulis, Anda adalah kelompok orang berpenghasilan tinggi. Seharusnya tidak peduli dengan hak cipta teks daring, Xiaoao Jianghu. Namun dari sudut pandang kami, jika buku tersebut adalah buku fisik, ruang keuntungan yang dikandungnya, masih ada beberapa. Perusahaan kami bermaksud membeli 2 juta untuk membeli jaringan Xiaoao Jianghu dan hak cipta fisik selama 10 tahun. Itu sekitar 2 yuan per kata. Bagaimana menurut Anda tentang harga ini?" Zhang Yu berpikir sejenak, dan berkata, "Saya mulai menerbitkan edisi ini sendiri di awal. Anda juga tahu bahwa saya memiliki kekuatan ekonomi sekarang. Dan saya juga baru-baru ini menjalankan pasar buku fisik yang ada. Setelah melakukan beberapa penelitian, saya menjalankan beberapa toko buku untuk ini dan bertanya tentang buku-buku paling populer baru-baru ini. Dari hasil penyelidikan saya, penjualan buku domestik tahun ini dapat dikatakan sangat rata-rata. Penulis lama, batas 500.000 eksemplar sudah ditetapkan. Bagi penulis pendatang baru, jarang melihat lebih dari 100.000 atau 200.000 eksemplar sekaligus. Namun, saya sangat yakin dengan pendekar pedang saya. Tidak hanya popularitas saya saat ini yang menjadi syarat, bahkan jika saya seorang penulis baru, saya yakin bahwa total volume penjualan dapat mencapai 200.000 unit. Dihitung berdasarkan 4 edisi sampul tebal dari jutaan karya, harga setiap set buku sekitar 60 yuan, dan total penjualan 200.000 set seharusnya tidak kurang dari 12 juta yuan. Tentu saja, ini adalah harga eceran dan harga grosir, tentu saja tidak terlalu banyak. Tujuan utama saya mengatakan ini adalah bahwa saya ingin editor Tang membantu saya menjawab pertanyaan dan teka-teki saya. Bagaimana Anda menghitung harga pembelian 2 juta? Petik 2. Tang Jun mendengar kata-kata itu dan melihat ke dalam hati Liu Jinglian, orang ini mengerikan. Jangan melihat usianya, tetapi pertimbangkan cara berpikirnya yang lama. Saat ini, saya ingin memanfaatkannya, saya khawatir harapannya tidak besar.